July and August is always the start of a new academic year. Juli, Agustus adalah dimulainya ajaran baru. I've been a teacher for 20 years, Saya sudah menjadi seorang guru selama 20 tahun. and these are my students in Bandung. Ini adalah murid-murid saya di Bandung. After teaching for so long, there's one challenge I always face in my classes. Setelah mengajar begitu lama, ada satu tantangan ketika saya mengajar di kelas. There's always a few students who are not motivated to learn. Selalu ada murid yang tidak termotivasi untuk belajar. They come to class, they listen, they take the test. Mereka datang ke kelas, mereka mendengar, And after taking the test, they forget everything. ya, mereka ambil tes, tapi setelah mengambil tes, mereka melupakan semua. They give all the bahan-bahan back to the guru. Mereka memberikan semua bahannya kembali kepada gurunya. It's like they're listening in one ear and then out the other ear. Seperti mendengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Like the material has no effect on their life. Tampaknya materi itu tidak punya dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. But the goal of our education system is to produce citizens Tapi tujuan dari edukasi itu adalah untuk mendidik para masyarakat who contribute to society, who love the country. yang bisa mengasihi negara, bisa berkontribusi bagi masyarakat. That's why the first day of class, I always say, why are we here? Oleh karena itu setiap kali pertama mulai kelas, saya selalu mengatakan mengapa kita ada di sini. And my hope is that every one of my students will change. Dan harapan saya adalah semua murid saya bisa mengalami perubahan. You know, sometimes that happens in the church. Saudara ketahui bahwa hal ini biasanya juga terjadi di dalam gereja. Sometimes we come to service, we go to small group, Kadangkala kita datang ke gereja, datang ke ibadah, datang ke kelompok kecil, and the information goes one ear and out the other ear. tapi informasi kita dapatkan hanya masuk telinga satu, keluar telinga yang lain. One of the biggest challenges in discipleship today Tantangan terbesar dalam kemuridan adalah is doing religious activities without transformation. dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian tanpa ada transformasi dalam kehidupan. So the context of this passage is Israel is already in exile. Jadi konteks daripada firman Tuhan ini adalah Israel ada di dalam pembuangan. They're living in a foreign country, Mereka hidup di dalam negara yang asing, but they want to keep their faith. tapi mereka ingin menjaga iman mereka. So they're practicing fasting. Mereka mempraktikkan puasa. So as they practice fasting, there's a problem with their fasting. Ketika mereka mempraktikkan puasa itu ada persoalan di dalam berpuasa mereka itu. Because in their fasting, they're just focusing on the activity. Karena dalam aktivitas puasa itu hanya mereka fokuskan pada aktivitasnya sendiri. And the fasting does not have any effect on their heart. Berpuasanya mereka itu tidak ada dampak apapun terhadap hati mereka. So let's look at verse 4. Jadi kita lihat ayat yang keempat. Here, they are fasting, Di sini mereka berpuasa. and after they fast, they do something terrible. Setelah mereka berpuasa, mereka melakukan satu hal yang tidak baik. They're arguing with people. Mereka berargumen dengan orang. They're getting physically violent with people. Mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. That's a problem. Itu persoalannya. Spiritual activities should change our heart. Kegiatan spiritual seyogyanya mengubah hati kita. It should not make us worse. Tidak seharusnya itu membuat kita semakin buruk. Can you imagine while I'm preparing my sermon, Bisakah saudara bayangkan ketika saya mempersiapkan khotbah saya, and after I prepare my sermon, tapi setelah saya mempersiapkannya, I hit my children and I argue with my wife? saya memukul anak saya berargumentasi dengan istri saya, How can that happen? bagaimana mungkin itu terjadi? But that's what happened in this context. Tapi itulah yang terjadi dalam konteks ayat firman Tuhan ini. They did the physical activity of fasting. Mereka melakukan aktivitas puasa itu. They didn't eat, Mereka tidak makan, they wore the clothes, mereka menggunakan outfit berpuasa, but it had no effect. tapi tidak ada efek apa-apa. That's why in verse 5, God complained. Itulah sebabnya ayat 5 Tuhan mengeluhkan hal ini. Is this the kind of fasting I want? Seperti itukah berpuasa yang aku kehendaki? That is fake fasting. Itu adalah berpuasa yang palsu. Because the goal of fasting is that your heart becomes like God's heart. Karena tujuan dari berpuasa itu adalah membuat hati kita semakin serupa dengan Kristus. You know, one of the major problems in the church today is that we do many activities.
Persoalan dalam gereja hari ini adalah karena kita terlalu banyak aktivitas. But sometimes these activities do not change us. Tapi seringkali aktivitas-aktivitas itu tidak pernah mengubah hidup kita. This is the same problem Jesus saw in the Pharisees. Ini persoalan yang sama yang Tuhan Yesus lihat pada diri orang-orang I want to Farisi. ask Mohendra to read Luke chapter 11 verse 42. Saya bacakan di Lukas 11:42. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. So the Pharisees carefully followed the law. Jadi para orang Farisi ini sangat hati-hati dalam menaati semua hukum Tuhan. But when they followed the law, their hearts were not full of God's love. Ketika hati mereka penuh dengan firman, tapi mereka tidak memiliki kasih Allah itu sendiri. And Jesus says, you cannot follow the law, but not be full of God's compassion. Saudara tidak bisa melakukan kebenaran-kebenaran dari hukum itu, tapi tidak memiliki belas kasihan yang dimiliki. Brothers and sisters at Gamin, without compassion and generosity, we cannot really be true disciples. Tanpa belas kasihan yang sejati, kita tidak bisa punya hati atau punya kehidupan yang bisa memuridkan orang. Jesus said, if I am hungry, you will feed me. Yesus mengatakan ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. But again, let's remember the context of Israel. Tapi ingat konteks bangsa Israel ini. They were minorities. Mereka adalah minoritas. Their economic status was low Standar ekonomi mereka itu sangat rendah. because they had been exiled. Karena mereka ada di dalam pembuangan. So they weren't the richest people in the land. Jadi mereka bukan orang yang terkaya di tanah itu. Isn't it strange Bukankah aneh? that God would ask Israel to be generous to others? Di dalam kondisi seperti itu Tuhan meminta mereka untuk generous, bermurah hati. So strange. Sangat aneh. You bring them into a foreign country Tuhan itu membawanya ke dalam pembuangan and you bangsa asing. expect them to help the poor in the foreign country. Tapi mengharapkan bangsa ini untuk bertindak bermurah hati di dalam negara itu. I think it's such a high standard. Itu adalah satu standar yang sangat tinggi. But again, being generous is not dependent upon your economic status. Tapi sekali lagi, kemurahan hati itu bukan bergantung pada keadaan ekonomi saudara. Right? Bukankah demikian? Being generous is really the state of the heart. Bermurah hati itu adalah persoalan sikap hati kita. It's not about how much money you have. Bukan seberapa banyak uang yang saudara miliki. It's about how much love and compassion you have in your heart. Tapi seberapa besar kemurahan yang saudara miliki di dalam hati saudara. Amen? Amin. You know, some of the most generous people I know are poor. Saudara, kebanyakan yang saya kenal orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang miskin. And some of the most selfish people I know are rich. Dan saya kenal orang-orang yang sangat pelit, itu adalah orang-orang yang kaya. But again, all of us can be generous. Tapi semua kita bisa bermurah hati. Church, who are the poor people around you? Jemaat Tuhan, siapa orang-orang miskin di sekeliling Bapak Ibu Saudara? Do you see them Apakah saudara melihat mereka? or do you ignore them? Apakah saudara mengabaikan? In Indonesia, how many poor people are in Indonesia? Di Indonesia berapa banyak orang miskin? Well, the government has set a standard of what is considered poor in Pemerintah Indonesia. mengatur satu standar apa yang dianggap miskin. They say a family of 4 people, Mereka katakan keluarga dengan 4 anggota, if they spend 2.8 juta per month, they are considered poor. kalau mereka punya penghasilan hanya 2,8 juta per bulan, mereka dianggap miskin. So it's like 600 rupiah per person. Jadi itu seperti 600 rupiah untuk tiap orang. 600 So ribu. according to the Indonesian government, there are 24 million people in Indonesia who are considered poor. Dan dikatakan ada 24 juta orang miskin di Indonesia. So I believe the church has a responsibility to serve the poor in our Jadi country. menurut saya gereja punya tanggung jawab untuk melayani orang-orang yang miskin ini. But I don't expect Gamim to help 24 million people. Tapi tentu saja saya tidak menganggap bahwa Gemim harus melayani 24 juta orang ini. We can't help everyone, Kita tidak bisa menolong semua orang. but I believe all of us can help a few. Tapi saya percaya kita bisa menolong beberapa di antaranya. Amen? Amin. The first one is always pray. Yang pertama, selalu berdoa.
pray that God will give you a heart of compassion. Berdoa agar Tuhan memberikan saudara hati yang bermurah hati, Many berbelas times kasih. in prayer meeting, we're always focusing on our needs. Seringkali kita hanya fokus pada kebutuhan kita semata. Help my job, help my situation. Tolong pekerjaan saya, tolong situasi saya But Tuhan. maybe pray that God change my heart. Tapi mulai berdoa, Tuhan ubahkan hati Give me saya. compassion for the poor. Supaya saya punya belas kasihan bagi mereka That's yang the first miskin. action. Itu tindakan yang pertama. The second one is let's give financially, Yang kedua adalah memberikan bantuan secara finansial. but let's give wisely. Tapi tentu saja kita memberikan secara bijak. So prayer, Jadi berdoa, giving time and money. memberikan waktu dan uang. But I believe giving money is very easy. Tapi saya percaya memberi uang itu lebih mudah. But ultimately, we need to give our time and our Yang lebih talents. sulit adalah bagaimana kita memberi waktu dan keterampilan kita. God has given all of us talents to be used for His kingdom. Tuhan telah memberikan kita talenta untuk kita bisa bekerja dalam kerajaannya. In our church in Singapore, we always tell people, give your time to the Lord. Di gereja Singapura, gereja kami selalu katakan pada jemaat, berikan waktu saudara, berikan keahlian saudara. During school holidays, we encourage all the small groups to go on mission trips. Di masa liburan sekolah kita mendorong jemaat-jemaat, keluarga-keluarga untuk datang untuk melakukan pelayanan misi. So we thank God, just last June, we sent 5 mission trips all over Indonesia. Bersyukur di Juni kemarin ada 5 kelompok yang kami utus untuk melayani di Indonesia. Some to Batam, Surabaya, Bali, and also Bandung. Ya, daerah-daerah yang disebutkan itu adalah tujuan pelayanannya. So we had one small group with their children go to Bandung to minister to the orphans there. Ada pelayanan ke Bandung, kelompok kecil itu melakukan pelayanan di sana. And some members are as young as 8 years old. Member mereka ada yang berusia 18 tahun. But they pay maaf, for their 8 own tahun. ticket, they serve, and they had a great time. Ya, mereka mengambil waktu itu yang sangat baik dan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. And my church in Bandung, Gereja saya yang ada di Bandung, many members have a heart to serve the pemulung, the scavenger families in the city. banyak orang yang punya hati untuk melayani para pemulung di Bandung. Every Ramadan period, they give sembako. Setiap periode tertentu mereka memberikan sembako. And some doctors in the church will help examine some of the scavenger injuries. Dan para dokter yang ada di jemaat itu melakukan pelayanan kesehatan kepada orang-orang pemulung ini. And that's really my prayer that every one of the members here will also be the same. Dan doa saya adalah setiap anggota gereja tempat ini bisa melakukan hal yang sama. It's my vision that everyone here will give generously. Semoga semua orang di tempat ini bisa memberi dengan penuh belas kasih. Amen? Ada amin. Because again, when I walk into your church, I see the mission. Karena saya ketika masuk ke gereja saudara, saya melihat ada visi misi di sini. The mission of Gamam Christus is everyone a disciple of Jesus, Adalah semua orang untuk menjadi murid Kristus, full of love, penuh kasih, so that you can reach the poor, supaya saudara bisa menjangkau mereka yang miskin, reach the lost. menjangkau mereka yang terhilang. Amen? Ada amin.